Tuhan menciptakan alam semesta untuk dijadikan tempat merenung bagi orang-orang yang berpikir. Mereka yang menemukan keindahan di seluruh alam akan menemukan diri mereka menyatu dengan rahasia kehidupan itu sendiri. Mereka yang peduli terhadap dimensi alam dan hawa menuangkan sosok perempuan di dalam kanvas. Ada beberapa mungkin di masyarakat itu yang memang menempatkan memang perempuan itu baiknya di dalam rumah atau ngurusi rumah tangga, itu boleh, tetapi kita juga punya suara gitu, istilahnya bagaimana kita berdampingan itu tidak harus perempuan itu selalu disembunyikan, tetapi punya suara, masih bisa berkarya, dan itu pun memang kita harus saling melengkapi gitu. Kayak saya sendiri sebenarnya kalau tidak dapat izin suami mungkin saya tidak bisa sampai sekarang gitu untuk berkarya gitu, karena suami saya mensupport, jadi alhamdulillah masih berjalan sampai saat ini. Memang masih beranggapan bahwa perempuan masih belum mendapat ruang dalam bidang pendidikan ataupun berkarya gitu ya. Tetapi kalau saya sendiri mengamati itu lebih kepada banyak kesempatan, tergantung kembali ke kita apakah bisa meraih itu dengan maksimal atau tidak gitu. Kebetulan dalam perjalanan saya waktu kuliah pun juga perempuan sangat sedikit, tetapi di dalam diri mereka berjuangnya luar biasa. Ketika saya bekerja pun perempuannya sedikit, tetapi figur-figur itu juga luar biasa gitu. Dari figur-figur mereka lah saya mengambil inspirasi bahwa bisa menjadi karya saya yang akan saya jadikan simbol, menjadi bahwa spirit perempuan itu menjadi simbol karya-karya saya gitu. Perempuan-perempuan keseluruhan yang berjuang untuk eksistensi diri, tetapi juga sangat berjuang untuk keluarganya, sangat mencintai, bahkan sangat patuh terhadap orang tua itu. Makanya dia bersikeras untuk terus berjuang. Ketika dia punya kemampuan lebih, mungkin mengelola sebuah galeri, itu dia benar-benar maksimal untuk sosok-sosok perempuan ya. Untuk karya ini judulnya Sebuah Pengharapan. Jadi ketika saya menyikapi sebuah lingkungan, saya tetap mengambil tentang figur perempuan untuk menjadi objek utamanya. Karena terus di sini ada tempayan. Tempayan itu yang kalau di Kalimantan Barat itu menjadi kebutuhan khusus ya. Kita itu tidak bisa mengandalkan air, makanya setiap musim hujan kita harus menampung air di tempayan tersebut. Terus di sini ada perempuan
bermahkota lagi bulu burung enggang, itu dia memang perempuan itu dalam posisi tetap berdoa. Terus latar belakangnya adalah pohon-pohon kering, itu adalah keprihatinan terhadap suasana atau kondisi ketika wilayah Kalimantan Barat itu sering dan rutin, bahkan setiap tahun terjadi kebakaran hutan, dan itu sangat memprihatinkan. Ada istilahnya penangkapan atau gimana, tetap aja menjadi sebuah dilema. Sampai saat ini belum ada solusi untuk antisipasi bagaimana supaya kebakaran hutan itu bisa berhenti. Kita semakin tidak membutuhkan sesuatu, yang kita tuju hanya satu, bahwa kita harus selalu dekat dengan alam, harus selalu dekat dengan Tuhan gitu. Apapun kondisinya, kalau kita tidak bisa membantu untuk menyelamatkan alam, paling tidak kita masih punya kekuatan bahwa Tuhan akan selalu bersama kita gitu. Kebakaran hutan dan lahan merusak lingkungan. Kabut asap yang ditimbulkan selain mengganggu kesehatan juga berbagai aspek kehidupan lainnya. Saya merasa terpanggil untuk menyuarakan pentingnya menjaga alam hutan untuk keberlangsungan kehidupan. Kulit kayu kapua sebagai sumber daya alam lokal khas Kalimantan Barat harus dijaga untuk mewarnai karya para perupa yang unik dan menarik serta penuh filosofi kehidupan. Teknik kolase menjadi alternatif selain mencurahkan ide dan meluapkan emosi dalam karya lukisan, sekaligus kampanye pentingnya menjaga alam hutan, gerakan stop bakar lahan, dan hutan untuk perladangan. Saya tertarik pertama itu tekstur. Tekstur itu kan nilai raba sebuah permukaan gitu. Jadi kalau saya melihat sesuatu yang unik, misalnya ada bintik-bintik kayu, tekstur kayu, saya tertarik gitu. Tertarik, kok cantik ya tekstur kayu ini. Atau ada mungkin benda yang memang bertekstur unik, agak kekunoan yang tidak warna-warni gitu. Saya tidak suka warna-warni, jadi lebih kepada simple, karena karya saya itu banyak simbol gitu. Makanya saya ngambil tentang tekstur itu menjadi poin dalam teknik tekstur. Terus yang kedua tentang gaya itu bisa dibilang karya-karya saya itu dekoratif ya. Dekoratif itu kan menghias, merubah bentuk dari yang real menjadi sesuatu yang beda. Beda itu bisa sederhana, bisa dilebih-lebihkan, bisa dirusak atau bisa ditambah gitu ya. Jadi saya lebih mengambil kepada bentuk yang simpel, tapi saya deformasi menjadi ada hiasan sedikit gitu. Terus ada tambahan teknik pointillis. Pointillis itu ada titik-titik di situ yang saya kombinasikan dengan teknik yang lain, tekstur itu sendiri gitu. Jadi lebih kalau simpulan dari karya saya itu naif, dekoratif, ada teknik pointillis, dan figur-figurnya tentang spirit perempuan. Itu dijadikan menjadi sebuah karya. Di setiap karya tentu mempunyai tema sendiri, mempunyai penyampaian tersendiri terhadap masyarakat gitu. Karya ini kombinasi dari cat akrilik sama kolase. Kolase itu tempelan kayu kapua. Di sini ini tentang perjalanan judulnya. Di sini sebenarnya tentang perahu ya. Ini ada perahu, ini ada kayu, ada 5. Dan kembali lagi bahwa karya-karya saya tetap mengangkat tentang spirit. Di sini saya ngambil simbol perahu itu karena perahu itu adalah sebuah simbol perjalanan manusia, tidak hanya sebagai alat transportasi, tetapi dia adalah simbol untuk kehidupan, untuk perjuangan, untuk perjalanan menuju satu titik yang intinya kita hanya akan kembali kepada yang kuasa.
Ini karya saya judulnya Mengayuh Harapan. Kebetulan pernah dipamerkan di Kalimantan Timur. Judulnya Kayuh Baimbai. Jadi makanya itu setiap kita pameran ada tema yang harus kita penuhin. Makanya saya ngangkat tentang mengayuh harapan. Kayuh yang saya ambil menjadi sebuah judul, dan di sini adalah simbol-simbol perahu yang tanpa atas. Jadi di sini kalau kita lihat ada kayuhnya itu ada 5 pasang. Jadi setiap perahu ini ada 10 kayuh. Dalam arti ini simbol tentang kehidupan, kebersamaan, bahwa kita dalam menjalani hidup tidak bisa kita sendiri, satu. Terus kedua, andaikan kita dalam satu sampan pun tidak mungkin kita juga sendiri, tapi kita harus mengarungi secara bersama-sama. Itu bisa disimbolkan keluarga atau masyarakat tertentu. Nah di sini tuh banyak sekali. Intinya dari setiap perahu-perahu yang berjuang untuk hidup atau untuk sebuah perjalanan itu akan menjadi sebuah titik satu, itu menjadi pencapaian hidup, atau istilah kita bekerja itu ada tujuan, kita belajar ada tujuan, kita hidup ada tujuan. Dan intinya dari semua itu kita kemana? Tujuan kita bekerja keras, berjuang itu hanya satu, bahwa kita suatu saat akan tetap kembali kepada Yang Kuasa. Dan itu butuh perjuangan yang tidak gampang, butuh banyak gelombang. Di sini kan kayak ada gelombang-gelombang, butuh gelombang atau sebuah masalah hidup yang harus kita hadapi untuk menjadi titik yang sempurna gitu. Secara dekat, ketika kita itu kesulitan untuk mengungkapkan sesuatu yang menarik buat kita itu apa? Bukan figur perempuan yang cantik yang saya bikin secara realis, tetapi lebih kepada di balik perjuangan perempuan itulah. Saya makanya di situ setiap berkarya mencari simbol yang cocok untuk tema atau judul karya ini apa gitu. Ini tentang sosok perempuan yang mempunyai spirit yang tinggi terhadap keluarga, yaitu bisa disimbolkan ini ada sosok perempuan yang membawa tas, itu simbol pendidikan, bahwa dia pekerja bisa apa aja, tapi tas itu sebagai simbol perempuan pekerja. Di sebelah kanan ada mainan, dia menjadi sebuah tanggung jawab yang harus manis, harus benar-benar melindungi terhadap simbol dari anak-anak itu. Dia harus menjadi pengayom untuk rumah tangganya. Terus di atas ada ini judulnya Bermahkotakan Sang Waktu. Di situ simbol perempuan itu saya menganggap bahwa perempuan yang luar biasa itu dalam sepanjang hidupnya, dalam sehari 24 jam mungkin lebih, itu dalam setiap langkah, setiap ucapan, setiap gerakan itu selalu diiringi dengan doa, terutama untuk anak-anaknya gitu. Kartini masa kini diberikan ruang berkiprah di ranah publik dari sebelumnya terpenjara dalam pusaran urusan domestik. Namun, fitrah sebagai sosok ibu bagi tumbuh kembang anak-anaknya di masa depan juga tidak dapat dilepaskan. Itu mesti berjalan beriringan. Menjadi perempuan perupa harus komitmen dan konsisten untuk terus menghasilkan karya untuk publik dan bisa dipertanggungjawabkan. Mengajari pelukis bukan sekedar memberikan pemahaman tentang teknik semata. Yang terpenting, mampu mendeskripsikan makna di balik objek karya yang mereka buat. Kalau mau belajar istilahnya menjadi juara itu banyak gurunya gitu. Tapi kalau mau belajar sama saya mungkin akan lain ya. Saya lebih mengutamakan kepada
anak punya potensi apa, saya kembangkan di situ. Jadi anak tidak tersinggung gitu loh. Jadi rata-rata kan kalau kita melihat kondisi anak-anak itu, saya pengen gambar bagus, tinggal dikasih contoh bagus sudah cukup. Tetapi ketika kita menggali potensi anak itu saya kira lebih luar biasa gitu loh. Karena setiap anak punya imajinasi dan punya kemampuan yang beda-beda gitu. Andai kan, oh sama-sama nih belajarnya, hasilnya akan beda. Karena yang saya pegang itu usianya juga beda-beda gitu. Dan itu saya satukan itu, pertama saya berpikir kalau satu-satu mungkin bisa, tapi saya tidak ada waktu. Nah, saya sempat mencoba untuk kolaborasi itu memang saya gabungkan. Dari situlah saya menemukan bahwa intinya ternyata bisa mengobati ketika kita belajar saling menggali itu bisa memberikan nilai positif, inspirasi. Jadi intinya yang pendiam bisa senyum, yang pecicilan bisa diam sedikit. Jadi saya mencoba untuk yalah kita sama-sama dalam arti karena saya waktu ya tidak bisa spesifik untuk ngajar satu-satu. Jadi saya kumpulkan, saya sisihkan waktu tiap Sabtu pagi gitu sampai siang. Kalau saya sih enggak ya sebenarnya, cuma kalau di luar kan selalu ada perkumpulan perempuan perupa gitu-gitu kan, sebenarnya pingin gitu, cuman belum terlaksana. Tetapi untuk berkesenian proses berkarya saya sih berjalan aja gitu. Selama ini sama saya kan kebetulan mengkoordinir teman-teman perupa di setiap kegiatan, terutama di pameran. Karena kalau data segala macam itu saya mengumpulkan foto-foto atau data-data mereka, mempersiapkan pameran untuk mereka gitu. Komunitas perempuan perupa belum bisa, masih tergabung dalam perupa gitu secara umum. Cuman yaitu akhirnya dalam sebuah komunitas perupa Kalimantan Barat untuk perupa perempuannya itu baru sedikit, mungkin maksimal 5, tapi yang ikut terlibat pameran mungkin hanya sekitar 3-4 gitu. Nah, lambat laun terus saya lihat juga ada potensi beberapa mahasiswa itu sempat tergabung juga, yang notabene-nya bukan pendidikan seni tapi punya kemampuan dan aktif berkarya gitu. Bahwa kita punya kelebihan, mungkin kita harus berbagilah kepada pelajar, anak didik atau siapapun. Kalau kita melihat keunikan tempat ini, kira-kira apa yang mencuri perhatian kita untuk bagus digambar? Pentingnya memunculkan perempuan perupa di Kalimantan Barat itu kenapa susah? Satu, tidak ada pendidikan seni rupa di Kalimantan Barat. Kedua, tidak ada ruang apresiasi kayak sebuah galeri yang ada di Kalimantan Barat gitu. Dan yang terpenting adalah peran pemerintah, mungkin kami juga sedikit bukan memprotes tapi belum ada ruang yang untuk perempuan gitu ya, untuk istilahnya mengadakan pameran tentang perempuan yang khusus mungkin seni rupa gitu ya. Yang selama ini ada kan mungkin pameran-pameran tentang industri kreatif gitu. Nah, itu aja sih. Sesederhana benda yang kita lukis nanti tetap ada 3 unsur yang digambarkan. Oke? Seniman perempuan apakah bisa hidup dari berkarya gitu. Bahasanya gini, kalau kita mau menjadi seorang seniman jujur, rata-rata orang tua tidak setuju gitu. Kenapa? Apa gitu. Untuk seni rupa seolah masa depan seniman terutama perempuan itu sulit karena perempuan tempatnya nggak mungkin untuk pamer sana pamer sini gitu kan, jadi lebih kepada di dalam rumah gitu. Tetapi disitulah tantangan saya untuk terus karena saya dulu memang awalnya juga
bisa keluar, bisa menuntut ilmu itu dari memang kuliahnya di seni rupa gitu ya. Jadi saya ingin berbagi, minimal berbagi, meskipun di Kalimantan Barat tidak ada pendidikan tentang seni rupa, di lain-lain daerah ada, dan itu sudah mulai kayak beberapa mahasiswa tahun ini itu sudah mengambil pendidikan seni rupa di Jawa, di Solo, sama di Jakarta gitu, ngambilnya desain komunikasi gitu. Jadi masih untuk kebutuhan untuk kemudian bekerja gitu. Kalau di Skomsis kan peluang pekerjaannya banyak, tetapi untuk mereka pendidikan khusus untuk menjadi seniman, seni murni itu jarang sekali masih gitu. Saya posisi di Kalimantan Barat itu tidak hanya mengajak anak-anak mahasiswa yang punya potensi untuk berkarya, tapi kalau memang suka dengan seni lukis terus, kalau memang suka silakan melanjutkan pendidikan seni rupa di luar, itu lebih bagus gitu. Kalau perhatian perempuan perupa, kalau di Kalimantan Barat, saya rasakan belum ada. Perempuan perupa itu masih berjalan sendiri-sendiri gitu. Untuk komunitas itu kami belum mendapatkan. Saya akan terus bergerak mencari perempuan-perempuan perupa, khususnya di Kalimantan Barat, untuk terus mari bersama-sama kita berkarya, paling tidak. Kalau bisa kita bisa kolaborasi untuk berkarya atau pameran atau diskusi atau on the spot. Kita juga istilahnya banyak inspirasi di luar, perempuan-perempuan di luar yang memang terus bisa berkarya. Mereka bisa kolaborasi, bahkan kita tiap tahun ada pameran, selama ini 3 tahun secara online. Saya berharap nanti muncul perempuan-perempuan yang dari Kalimantan Barat ikut terlibat. Syukur ke depan bisa pameran secara langsung dan kita bisa hadir. Menjadi pelukis perempuan adalah pilihan untuk menjalani kehidupan. Perempuan-perempuan perupa masih perlu perhatian karena terbelenggu stigma dan problem sosial lainnya. Merawat budaya, membangun bangsa melalui karya goresan jiwa.